Selamat datang di Sunny TV, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan menjadi nyata. Beranikah kamu menyaksikan hingga akhir? Jika iya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena malam ini, kita tidak sendiri. Selamat menonton sampai selesai. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di Sunny TV. Malam ini, kita akan memasuki dunia yang penuh misteri dan ketegangan dalam kisah Sekolah Terlarang, Pocong di Lorong Gelap. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membawa kalian ke sebuah sekolah yang menyimpan rahasia kelam. Apakah kalian berani mendengar kisah ini sampai akhir? Sekolah ini dulunya adalah tempat belajar yang biasa, tetapi sejak bertahun-tahun lalu, sebuah kejadian tragis mengubah semuanya. Seorang siswa bernama Rudy ditemukan meninggal di lorong sekolah saat jam pelajaran terakhir. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa terjatuh dari lantai 2 dengan tubuh terikat kain putih. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekolah ini. Para siswa dan guru sering melihat sosok misterius di lorong-lorong sekolah, terutama saat senja tiba. Ada yang mendengar suara langkah kaki, ada juga yang melihat bayangan putih melayang di ujung koridor. Mereka yang pulang paling terakhir dari sekolah seringkali merasakan kehadiran sesuatu di belakang mereka. Satu malam, 3 siswa nekat mencoba membuktikan apakah kisah itu benar. Mereka adalah Dika, Lintang, dan Bayu. Dengan membawa senter dan kamera, mereka memasuki lorong sekolah yang sudah gelap. Suasana semakin mencekam saat mereka mendengar suara ketukan di dinding kelas yang kosong. Lintang mulai merasa tidak enak dan mengajak untuk kembali, tetapi Dika yang pemberani tetap ingin melanjutkan eksplorasi. Bayu yang awalnya ragu-ragu pun akhirnya mengikuti. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suhu udara terasa semakin dingin. Tiba-tiba, lampu senter Dika berkedip-kedip, dan dari ujung lorong, terdengar suara seretan kain. Nafas mereka tertahan. Saat senter kembali menyala, mereka melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan berdiri di ujung lorong. Pocong itu tidak bergerak, tetapi wajahnya samar-samar terlihat di balik kain yang sudah lapuk. Tiba-tiba, pocong itu meloncat ke arah mereka dengan cepat. Teriakan mereka menggema di seluruh lorong, dan ketiganya langsung berlari sekencang mungkin menuju pintu keluar. Namun, pintu utama terkunci. Bayu mencoba mendobraknya, sementara Lintang menangis ketakutan. Dika mencari jalan lain, dan akhirnya mereka menemukan jendela kecil yang bisa dibuka. Mereka pun segera memanjat keluar. Saat mereka menoleh ke belakang, pocong itu sudah tidak ada. Namun, dari dalam gedung sekolah, suara ketukan perlahan masih terdengar. Sejak malam itu, mereka bersumpah tidak akan pernah kembali ke sekolah setelah matahari terbenam. Sejak insiden itu, ketiga sahabat tersebut sering mengalami gangguan di rumah masing-masing. Bayu mulai mendengar suara bisikan saat ia hendak tidur. Lintang selalu merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela kamarnya, sementara Dika mengalami mimpi buruk berulang tentang lorong sekolah yang gelap. Suatu malam, mereka memutuskan untuk bertemu dan membicarakan pengalaman mereka. Mereka mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah sekolah itu. Dari seorang penjaga sekolah tua, mereka mengetahui bahwa Rudy ternyata bukan korban pertama. Sebelum kejadian Rudy, sudah ada beberapa siswa yang mengalami kejadian serupa, tetapi kasusnya selalu ditutup-tutupi. Sebuah legenda mengatakan bahwa arwah Rudy masih terjebak di sekolah karena kematiannya yang tidak wajar. Beberapa siswa bahkan percaya bahwa ia menjadi penjaga lorong sekolah, menunggu seseorang yang bisa mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, mereka kembali ke sekolah pada malam berikutnya dengan membawa kemenyan dan kamera infrared. Mereka ingin mencoba berkomunikasi dengan arwah Rudy. Saat mereka berada di lorong yang sama, tiba-tiba suhu udara kembali turun drastis.
kamera mereka mulai merekam sesuatu yang aneh. Sesosok bayangan putih bergerak di belakang mereka. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kelas sebelah. Mereka mendekati sumber suara dengan hati-hati. Di dalam kelas, papan tulis yang kosong tiba-tiba mulai tertulis sendiri dengan kapur putih, "Tolong aku." Lintang menjerit ketakutan dan ingin segera pergi, tetapi Dika berusaha bertanya dengan suara gemetar, "Rudy, apakah itu kamu?" Tiba-tiba, kapur di papan tulis jatuh dan suara tangisan samar terdengar memenuhi ruangan. Mereka sadar bahwa arwah Rudy benar-benar masih terperangkap di sekolah itu. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari keluar sekolah, meninggalkan semua peralatan mereka di dalam. Keesokan harinya, saat mereka kembali untuk mengambil barang-barang mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kamera yang mereka tinggalkan merekam sesuatu yang lebih jelas. Sesosok bayangan putih melayang di lorong, perlahan mendekat ke arah mereka sebelum menghilang begitu saja. Ketiganya akhirnya berjanji untuk tidak lagi bermain-main dengan dunia gaib. Meski mereka tidak bisa sepenuhnya mengungkap misteri kematian Rudy, mereka tahu satu hal pasti, sekolah itu bukan tempat yang aman setelah matahari terbenam. Namun, misteri belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, seorang siswa lain mengaku melihat sosok Rudy di lorong yang sama. Kali ini, dia tersenyum. Apakah arwahnya akhirnya menemukan kedamaian, ataukah dia hanya menunggu korban berikutnya? Suara seretan kain, sosok putih yang melayang, dan ketukan di lorong gelap. Apakah itu hanya halusinasi mereka, atau memang ada sesuatu yang masih gentayangan di sana? Misteri sekolah terlarang ini tetap belum terpecahkan hingga sekarang. Itulah kisah kita malam ini, teman-teman. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa? Jangan lupa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Sunny TV untuk cerita-cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam. Dan semoga mimpi kalian tidak dihantui oleh sosok dari lorong gelap.